Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحق إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا سفينة النجاح. السلام عليك أيها الخلف الحجة. السلام عليك يا قرين القرآن. السلام عليك يا مظهر العدل والإيمان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك أيها الإمام المنتظر المهدي عجل الله فرجك الشريف ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang patut kita selalu mengucapkan tahmid kepadanya, karena hanya Allah lah yang mencurahkan segala nikmat ini kepada kita. Malam ini Allah beri pada kita taufik. Allah beri pada kita satu nikmat yang besar, di mana malam ini kita akan memperingati salah satu imam dari Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Malam ini kita akan memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Alangkah nikmatnya ketika Allah berikan kita waktu, ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk membicarakan Ahlul Bait, untuk membicarakan opah risalah Rasul yang diminta oleh Rasul atas perintah Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Alangkah besarnya yang Allah berikan pada kita nikmat ini, sehingga kita duduk bersama meninggalkan segala kesibukan kita untuk mengenal kembali Ahlul Bait, mengenal kembali keagungan dan kebesaran Ahlul Bait yang merupakan salah satu wasiat Rasul yang harus kita pegang apabila kita ingin memperoleh keselamatan. Salah satu yang ditinggalkan oleh Rasul sebagai pendamping Al-Quran, yang apabila kita berpegangan dengan keduanya kita selamat, dan ketika tidak berpegangan dengan keduanya kita akan dihitung tidak selamat oleh Allah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Alangkah besarnya anugerah nikmat
anugerah dan nikmat yang Allah berikan pada kita ketika kita diberi waktu dan diberi taufik untuk duduk membicarakan mengenai Ahlul Bait yang diperumpamakan oleh Rasulullah sebagai perahu Nuh yang masuk dan naik dalam perahu itu selamat, yang tidak masuk dalam perahu itu tenggelam menurut lisan wahyu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Mathalu ahli baiti fikum kasafinati Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharik." Perumpamaan ahlul baitku di tengah-tengah kalian bagaikan perahu Nuh, yang naik di perahu itu selamat dan yang tidak naik akan tenggelam. Tidak mampu kita mensyukuri nikmat Allah ayyuhal ikhwah. Kalau kita enggak mensyukuri nikmat-nikmat semacam ini, kita tergolong orang yang durhaka menghadapi nikmat Allah. Ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka berpaling dari nikmat-nikmat itu. Belum kita menjadi muslim sejati, dan sepanjang kehidupan kita tetap punya hutang pada Rasulullah. Kalau kita belum berangkat ingin memenuhi kehidupan kita dalam mencintai Ahlul Bait, malu kalau kita memohon syafaat Rasulullah sementara utang kita belum kita berikan kepada beliau, di mana Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengutus Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan dengan beliau kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan Sayyidil Wujud agar minta dengan dari kita opah risalah yang beliau bawa, agar kita mencintai keluarganya. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dan agungnya Rasulullah ketika memohon sesuatu dari kita, bukan untuk kepentingan beliau, bukan untuk kepentingan keluarga beliau, tetapi opah yang beliau minta agar kita berikan itu demi kepentingan kita sendiri. Pernah kita sampaikan, Rasul kalau minta sesuatu dari Allah, yang dimintakan kita umatnya. Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Kata beliau, yang ku minta, ini ayat Al-Quran, yang ku minta opah dari kalian agar mencintai keluargaku, itu kembalinya kepada kalian. Dan saya kira tidak ada muslim yang menganggap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya kemudian tidak mencintai keluarga Rasulullah. Ayyul ikhwah, alhamdulillah Allah beri taufik pada kita. Dalam majlis-majlis tafsir Al-Quran kita selalu kita bawa dan selalu kita peringati hari-hari kelahiran mereka, dan kita pun duduk memperingati hari-hari wafat mereka. Malam ini pertama-tama saya ucapkan selamat bahagia, selamat gembira dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Sejarah mencatat bahwa subuh Jumat tanggal 15 Sya'ban tahun 255 lahirlah beliau Hujjatullah fi ardih. Lahirlah beliau imam ke-12. Ayah beliau merupakan imam ke-11 yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Ibu beliau bernama Narjis, disebut juga Malikah, salah satu putri Raja Kaisar. Lahir subuh Jumat 15 Sya'ban 255 Hijriah. Beliau dipanggil Abul Qasim, seperti Rasul dipanggil Abul Qasim, datuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Julukan beliau Al-Mahdi li'annahu yahdil ummah, karena beliau membawa petunjuk dan membawa umat menuju pada petunjuk dari Allah. Yahdi ilal haq, membimbing umat, membawa mereka kepada kebenaran. Julukan beliau Al-Qa
qa'im li'annahu yaqumu bil haqq, karena beliau menegakkan al-haq dan membawa umat pergi menuju memegang hak. Beliau disebut al-muntadhar, yang ditunggu-tunggu, karena li'annal mu'minin yantadhirunahu bifarighis sabr, karena seluruh kaum mukminin menanti kedatangan beliau dengan penuh kesabaran. Beliau disebut al-hujjah li'annahu hujjatullah fi khalqihi wa fi ibadihi, karena beliau adalah memang hujjatullah untuk seluruh hamba Allah. Beliau pun disebut al-khalafus salih, pengganti penerus yang saleh, karena memang beliau adalah dari penerus dari keturunan keluarga yang memegang semua keindahan dan kebaikan, keluarga Ahlul Baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Cincin beliau terukirkan kalimat ana hujjatullah wa khasatuh, aku adalah hujjah Allah dan pilihan Allah. Beliau kelak tempat muncul beliau dan keluar beliau adalah bainar rukni wal maqam di Makkah. Ketika beliau memimpin umat, bendera beliau tertuliskan al-bai'atu lillah, bai'at hanya milik Allah. Itulah al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Saat lahir Jumat subuh 15 Sya'ban 255, begitu lahir Allah berikan kepadanya sebagaimana Allah memberikan kepada manusia-manusia pilihan sebelumnya. Begitu lahir spontan membaca firman Allah, wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Surat Al-Qasas ayat 5. Kami Allah ingin memberi anugerah kepada mereka orang-orang yang lemah di bumi, dan mereka akan kami jadikan para pemimpin, dan mereka lah akan kami jadikan yang mewarisi bumi Allah. Ayyuhal ikhwah, kita sedang memperingati hari kelahiran al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Sebenarnya ketika kita membicarakan al-Imam al-Mahdi, kita membicarakan Islam yang sebenarnya, kita membicarakan masa depan Islam. Masalah al-Imam al-Mahdi adalah masalah yang semua mazhab mempercayainya. Berkaitan dengan al-Imam al-Mahdi kelak di akhir zaman akan muncul, itu bukan hanya milik kaum Syiah. Setiap mazhab di kaum muslimin mempercayainya bahwa kelak di akhir zaman akan muncul sosok penyelamat umat manusia. Akan datang seorang yang akan memberi keadilan di bumi Allah setelah bumi ini diisi oleh kebejatan dan kezaliman. Bahkan agama yang pernah ada di dunia ini selain Islam pun menanti juru selamat dengan nama mereka masing-masing, memberi nama. Tetapi kita kaum muslimin, apapun mazhab kita, Mahdi adalah sosok yang dinantikan oleh kaum muslimin untuk merubah keadaan bumi Allah dari kedurjanaan dan kezaliman, untuk diberikan keadilan dan keamanan agar manusia bisa hidup di bumi Allah layak sebagai hamba Allah, menyembah kepada Allah dan bertahkim kepada hukum Allah. Masalah al-Imam al-Mahdi, masalah yang telah disepakati oleh siapapun. Beberapa tahun yang lalu saya sebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal sendiri, kurang lebih ada 100 hadis yang menyebutkan bahwa kelak akan muncul sahibul asri waz zaman yang bernama Al-Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, la tanqadid dunya
hatta yamlikal arda rajulun min ahli baiti yamla'ul arda adlan kama muli'at jawra. Dunia ini tidak akan kiamat sebelum nanti yang memimpin bumi ini adalah orang dari keluargaku, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, dan ia akan memberikan keadilan di bumi Allah setelah bumi ini dipenuhi oleh kezaliman. Riwayat yang lain beliau menyebutkan isyuati usmuhu ismi, namanya seperti namaku. Di hadis-hadis lain beliau menyebutkan yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dhulman wa jawra. Beliau akan memenuhi bumi Allah dengan keadilan, ketentraman di bumi Allah setelah dipenuhi oleh kezaliman. Masalah akan munculnya Imam Mahdi, masalah yang hampir seluruh kaum muslimin bersepakat bahwa akan muncul di akhir zaman. Manusia penyelamat umat manusia namanya Al-Mahdi. Karena dalam seluruh ciptaan Allah, Allah pasti memberi undang-undang dalam seluruh ciptaannya, apapun ciptaan Allah ini. Peredaran waktu demi waktu, perjalanan matahari dari timur ke barat, dan apapun baik di alam nabat, alam ins, alam jin, alam jamat, semua ada ketentuan Allah, karena yang mengatur seluruh makhluknya adalah Allah penciptanya. Itu yang Allah sebutkan bahwa seluruh makhluk ini ada sunnatullah, kanun Allah, undang-undang Allah yang berjalan, yang kemudian Allah menyebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada perubahan dalam ketentuan Allah, semua berjalan dalam ketentuan yang telah Allah tentukan dalam alam asbab dan musabab ini. Salah satu ketentuan Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan kebatilan sampai pada puncaknya, merupakan ketentuan Allah untuk makhluknya di bumi Allah. Allah tidak membiarkan kebatilan langgeng terus berjalan sehingga sampai pada puncaknya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Begitu ketentuan Allah. Allah tidak akan melanggengkan perbuatan orang-orang yang mufsid, orang-orang yang ingin melakukan perbuatan keji di bumi Allah. Dan Allah akan menetapkan kebenaran walau mereka orang-orang durjana enggan menerima ketentuan Allah. Undang-undang yang Allah berikan bahwa Allah tidak akan membiarkan kebatilan itu merajalela sampai pada puncaknya. Sementara perselisihan antara hak dan batil tidak pernah selesai di bumi Allah. Semenjak makhluk terkutuk iblis enggan untuk sujud pada Adam, mulai saat itulah pergolakan antara hak dan batil mulai berlangsung, dan sampai hari ini, sampai kelak munculnya Al-Qaimul Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahus syarif. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan ternyata Allah gak pernah membiarkan bumi Allah lepas daripada anbiya Allah yang akan membawa keadilan, membasmi kezaliman di bumi Allah. Allah tidak pernah jadikan bumi Allah sunyi daripada anbiya yang mereka itu salah satu tugasnya ialah untuk menghapus semua kedurjanaan dan menaburkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu seperti kita melihat firman Allah dalam surat Fatir 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat ini pasti oleh Allah diberi nadhir. Artinya adalah seorang nabi yang memberi ancaman.
datanglah para anbiya. Nuh diutus oleh Allah ketika umatnya dalam puncak kedurjanaan. Datang Nuh untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Karena Allah dalam surat Al-Hadid pernah Allah gambarkan begini. Kenapa Allah utus para rasulnya? Salah satu tugas mereka itu ialah untuk menegakkan keadilan di bumi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Telah kami utus rasul-rasul kita dengan bayinat, mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kami turunkan kepada mereka Alkitab, kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka, dan Al-Mizan yang akan menimbang mana yang baik, mana yang jelek. Kemudian agar apa? Liyaquman nas bil qist, agar manusia menegakkan keadilan di bumi Allah. Nuh diutus oleh Allah ketika mereka umatnya begitu melakukan perbuatan-perbuatan durjana. Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, semua diutus untuk menyelamatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang serong. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, mereka para anbiya yang Allah ceritakan pada kita, setelah mereka mengajak umatnya untuk berpegang teguh pada tauhidullah, setelah mengajak umatnya untuk berkiblat kepada Allah, selalu Allah barangi bahwa tugas mereka juga untuk berkata kepada mereka umatnya, fadhkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah wahai hamba-hamba Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, dan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan lakukan perbuatan durjana di bumi Allah. Dan ayat-ayat yang menyebutkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiyah, ayat-ayat yang selalu mengajak bahwa salah satu tugas para anbiya ialah untuk menegakkan keadilan, melarang umatnya untuk melakukan perbuatan durjana di bumi Allah. Ibrahim ketika Namrud dalam puncaknya menentang Allah, Allah turunkan Ibrahim untuk mementaskan mereka. Musa, Allahu Akbar, ketika Fir'aun dengan semua kebatilannya telah merajalela, Fir'aun bukan cuma menindas hamba-hamba Allah. Inna Fir'aun ala fil ard, kata Allah, wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum ila akhir ayat. Fir'aun adalah ala fil ard, manusia yang paling congkak di bumi Allah. Kemudian dia membagi-bagi masyarakatnya dengan kelompok-kelompok untuk ditindas semua itu. Dalam puncak kezaliman Fir'aun, dalam puncak kebiadaban dan kecongkaan Fir'aun yang sampai menempuk dadanya berkata, lam ara lakum min ilahin ghairi, hai bangsa Egypt, aku belum menemukan Tuhan untuk kalian selain aku. Tidak cukup mengaku Tuhan, lebih dahsyat, Fir'aun kemudian berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi, terbesar. Saat semacam itu Allah mengutus Musa untuk apa? Menyelamatkan umat tertindas ini, untuk menampakkan kebenaran Allah dan menaburkan keadilan dan sekaligus menumpas habis kezaliman. Coba kita lihat surat Ibrahim ayat 5 ketika Allah ceritakan berkaitan dengan Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur
wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kami utus Musa dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran Allah. Tugasnya an akhrij qaumaka, mentaskan kaummu, selamatkan umatmu dari apa? Minadz-dzulumat, dari kegelapan demi kegelapan. Kemana? Ilan nur, pada cahaya Allah. Dan ini perjalanan setiap nabi. Datang Isa dan datang Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika umat manusia pada puncak kejahiliaannya, ketika manusia pada puncak kebiadabannya, ketika manusia pada puncak penindasan manusia yang lemah, Allah mengutus Rasul untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang Allah sebutkan dalam Ibrahim juga. Alif Lam, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-zulumati ilan nur. Kitab kami turunkan kepadamu, wahai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tugasmu litukhrijan nasa, agar kamu keluarkan manusia ini minadz-dzulumat, dari kegelapan demi kegelapan, belenggu demi belenggu, kesengsaraan demi kesengsaraan, dari penindasan demi penindasan, semua ini kepada mana? Ilan nur, pada cahaya Allah yang akan mengikis kebatilan. Dan perjalanan hak dan batil tidak selesai sampai sekarang ini. Kita hidup di zaman yang sulit lagi untuk kita komentari, karena semua kezaliman dengan semua bentuknya telah ada. Penindasan hak, perampasan hak, dan bermacam-macam perbuatan keji pada puncaknya. Dan terus berjalan kegelapan ini. Apakah Allah kemudian akan meninggalkan kita begini tanpa ada manusia yang akan mementaskan kita dari semua kegelapan dan kebejatan dan semua kezaliman ini? Apakah Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang salihin, hamba-hambanya yang mukminin dalam hidup dalam tertindas, teraniaya? Tidakkah Allah akan memunculkan satu manusia yang akan menyelamatkan umat manusia dari kezaliman demi kezaliman? Kalau kita bicara itu, karena inilah sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Setiap pada puncak kezaliman, setiap Allah mengutus orang untuk menyelamatkan manusia-manusia dari kezaliman itu. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, la tanqadid dunya hatta yamlikal arda rajulun min ahli baiti yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad zulman wa jawra. Dunia tidak akan kiamat, kata Rasulullah, sebelum Allah mengutus seorang dari keluargaku, yaitu Al-Imam Al-Mahdi Ajalallah Farajahu Syarif. Dia akan menyebarkan keadilan di bumi Allah setelah bumi Allah ini dipenuhi oleh kezaliman. Karena itu ketika Imam Al-Mahdi kelak akan muncul di Makkah bainar rukni wal maqam, ketika beliau mengiklankan diri beliau bahwa Anal Mahdi, teriakan malaikat pun akan didengar oleh setiap makhluk Allah. Telah muncul Qaimu Ali Muhammad, telah muncul Mahdi penyelamat umat. Seperti sunnatullah kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada umat-umat sebelumnya, Allah pun memberikan keistimewaan untuk nabi yang akhir ini, bahwa dari cucu beliau akan keluar manusia yang akan menyelamatkan semua bumi Allah ini. Bumi Allah tidak akan mendapatkan bencana dan siksaan secara total seperti Allah menyiksa umat-umat terdahulu, sehingga kaum Nuh
dibalik oleh Allah dengan topan, kaum Lut dibalik bumi dengan ke atas, semua. Tetapi untuk sayyidil wujud, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa umat manusia secara keseluruhan selagi engkau masih di tengah-tengah. Dan penerus Rasulullah yang masih di tengah bumi Allah, dan karenanya bumi selamat adalah cucu beliau yang akan keluar menyelamatkan umat manusia yang disebut Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Jadi berkaitan dengan Al-Imam Al-Mahdi tidak ada yang ikhtilaf. Semua bersepakat bahwa Mahdi adalah manusia yang akan menyelamatkan umat manusia, sosok pemimpin yang akan menyelamatkan umat manusia di bumi Allah. Dan kalau kita, dan pernah saya sebut dalam pertemuan yang lalu, kalau kita melihat Al-Quran, kita akan melihat banyak isyarah Allah di ayat-ayat tertentu yang ayat itu menunjukkan akan munculnya Imam Al-Mahdi. Kita baca firman Allah dalam surat Al-Anbiya 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tentukan, kata Allah, bahwa bumi akan diwarisi hamba-hamba yang saleh. Sudahkah terlaksana janji Allah ini? Sudahkah bumi Allah dipimpin, dikuasai oleh orang-orang yang saleh? Kita melihat sekarang bumi Allah dikuasai oleh orang-orang yang paling congkak, Fir'aun zamannya. Bumi Allah dikuasai oleh egois Zionis dan Amerika. Bumi Allah sekarang ini dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sementara Allah telah janjikan bahwa bumi Allah akan diwarisi oleh ibadiyas salihun. Sekarang belum terjadi. Kapankah terjadi janji Allah? Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kalau kita membaca ayat ini dan janji Allah, kita yakin berarti akhir nanti akan muncul hamba Allah yang saleh yang akan mewarisi bumi Allah, dan saat itu bumi Allah dipimpin oleh ibadiyas salihun, dan itulah negara Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Kalau enggak, kita belum menemukan prakteknya ayat ini, karena bumi Allah sekarang tidak diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Kedua, kita bisa menemukan firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh Allah ingin memadamkan cahaya Allah, sementara Allah akan meneruskan, mensempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir enggak menginginkan. Cahaya Islam belum menyebar dan belum memimpin alam ini. Kapankah janji Allah? Kapankah janji Allah? Wallahu mutimmu nurihi. Sekarang cahaya Islam belum menguasai semua dunia. Masih banyak mereka yang menguasai, bahkan menindas kaum muslimin dan menyerbu dan menyerang Islam. Sementara janji Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Janji ini pasti terjadi kapan? Ketika cucu Rasul tampil yang bernama Mahdi ajjalallahu farajahu syarif dan memimpin dunia. Allah dalam Al-Quran pun menyebutkan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus Rasulnya dengan semua petunjuk dan kebenaran. Tujuannya, agama yang dibawa Rasul ini akan menguasai seluruh agama di bumi Allah, walau orang-orang musyrik tidak menginginkan. Agama ini belum menguasai seluruh agama di bumi Allah.
Berarti ini ayat masih akan terwujud kelak di akhir zaman. Ketika kapan? Ketika keluar yang disifati oleh Rasulullah, yamlikul arda rajulun min ahli baiti yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Dan itu al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dari ayat-ayat tadi kita menemukan bahwa Allah tidak membiarkan umat ini begini, pasti akan mengutus. Dari ayat-ayat tadi kita menemukan bahwa Allah akan mensempurnakan cahaya Islam. Allah akan menjadikan al-Islam yang menguasai di atas semua agama di bumi Allah ini. Bahwa bumi Allah akan diwarisi hamba-hamba Allah yang saleh. Ternyata berbicara mengenai Imam Mahdi adalah berbicara dari sesuatu yang ada dalam Islam itu. Membicarakan Imam Mahdi, membicarakan Islam, dan membicarakan masa depan Islam. Agar kita enggak pesimis dalam Islam yang kita anut. Apakah terus kita akan bersemacam ini? Tidak, akan ada penyelesaian. Ternyata membicarakan mengenai Al-Imam Al-Mahdi dengan hadis-hadis yang kuat sekali, sampai pada mutawatir, dan ada ayat-ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ternyata pembicaraan Al-Imam Al-Mahdi adalah sesuatu yang akan muncul kelak di akhir zaman. Imam Mahdi, pembicaraan yang telah disepakati oleh setiap muslim, bukan hanya kaum Syiah. Ayyul ikhwah, cuman masalahnya yang menjadi perselisihan berkaitan Imam Mahdi bukan akan adanya Imam Mahdi, tapi perselisihan itu cuman ada dalam sudahkah beliau lahir atau belum. Berkaitan di akhir zaman, beliau pasti ada, tidak ada yang berikhtilaf, semua sepakat. Masalahnya cuman sudahkah beliau lahir atau belum. Pengikut Ahlul Bait semua telah sepakat bahwa beliau telah lahir. Kapan? Subuh Jumat 15 Sya'ban tahun 255. Umur kurang dari 6 tahun telah memimpin sebagai pemimpin sebelum ghaibubah. Kemudian beliau dengan ketentuan Allah, beliau menjadi ghaib, ada ghaibah sughra. Dari mulai umur 6 tahun kurang sekian, beliau ghaib, disebut ghaib yang sebentar, cuma 69 tahun. Di waktu sampai 69 tahun ini ada 4 wakil beliau yang menjawab semua ketentuan-ketentuan. Setelah terakhir yang keempat wakil beliau wafat, mulai tahun 329 beliau ghaib ghaibatal kubra sampai ila an yasha Allah ajjalallahu farajahu syarif. Sekali lagi, berkaitan dengan beliau sudah lahir atau belum, ini yang berikhtilaf. Keberadaan beliau tidak ada ikhtilaf, tetapi bagi pengikut Ahlul Bait telah meyakini beliau telah lahir dan beliau merupakan imam ke-12. Beberapa tahun lalu saya bawa 3 hadis Rasulullah juga yang mutawatir sepakat oleh seluruh mazhab, berkaitan dengan hadis Ats-Tsaqalain, berkaitan juga dengan hadis man lam ya'rif imam zamanih, berkaitan dengan beberapa hadis yang telah kita ambil, bahwa hadis-hadis itu menunjukkan bahwa penggandeng Al-Quran harus ada dan tidak pernah pisah dengan Al-Quran. Tetapi ketika orang mengatakan seperti pengikut Ahlul Bait yang telah mereka yakini bahwa Imam Mahdi telah lahir, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Kalau sudah lahir, berapa umurnya? Kalau sudah lahir kemudian gaib, apa manfaatnya kita punya imam yang gaib? Nanti kalau dia ini sudah keluar di bumi Allah, ketika muncul di bumi Allah, mampukah melawan
kedurjanyaan kufar, orang-orang kafir dengan semua senjatanya. Ini pertanyaan-pertanyaan sering timbul. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan beberapa pertemuan yang lalu sudah sering juga kita jawab, tetapi mungkin kita sebut sekali lagi. Kadang-kadang orang merasa heran, ada manusia yang umurnya sekian 1000 lebih. Kalau beliau lahir 255 Hijriah, sekarang kita 1426, umur beliau sudah berapa? Orang merasa, kadang-kadang orang menolak. Bukan cuma merasa heran, menolak dengan alasan mustahil. Masa orang bisa segitu lama umurnya? Karena apa? Karena kita sering kiaskan umur itu umur kita. Keluarga kita, famili kita, kawan kita, umurnya ini lumrah kita lihat. Puluhan, paling lama 100 lebih sedikit mati. Tetapi kan kita ini punya Al-Quran. Pegangan kita ini kan Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebenarnya urusan umur masalah yang amat sepele. Kalau kita telah mempercayai ternyata dalam Al-Quran Allah banyak mempunyai makhluk-makhluknya yang umurnya panjang dan biasa. Karena yang memberi umur itu Allah. Sebagaimana Al-Quran membicarakan umat orang-orang terdahulu umurnya panjang, yang memberikan mereka itu, apakah kemudian gak mampu memberikan satu kemuliaan untuk cucu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sehingga diberi umur untuk umat ini yang begitu panjang? Kita melihat, kita pernah kaji satu surat bernama surat Nuh. Kita melihat Al-Quran menceritakan pada kita masa dakwah Nuh, bukan umurnya semuanya, masa dakwah beliau 950 tahun. Itu bukan umur beliau. Kalau mufassirin pernah kita sampaikan, masih berikhtilaf masalah umur beliau. Masa dakwah beliau 950 tahun. Belum lagi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris masih ada di langit, belum mati. Belum lagi kita sepakati bahwa Isa bin Maryam belum wafat, diangkat oleh Allah. Belum lagi kita sepakati, bahkan banyak orang menyebutkan pernah ketemu dengan satu orang itu, yaitu Nabi Allah Khidir. Mulai zaman Musa, bersama Musa, berapa ribu tahun sampai sekarang. Umur itu bukan kita yang ngurus. Kenapa kemudian kita bisa menentukan atau kita merasa heran kalau ada orang umurnya panjang, sementara Al-Quran telah memberikan tahu pada kita ada makhluk-makhluk Allah. Ya Allah, ayyuhal ikhwah, tempat yang mulia ini harus saya sebut, ada makhluk Allah yang paling terkutuk, yang namanya iblis. Itu sampai kiamat nanti baru mati. Lah kalau itu musuh manusia dan musuh Allah itu diberi umur segitu, apakah Allah kemudian kita merasa heran kalau memberikan umur kepada penyelamat umat, cucu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Dan sebenarnya umur itu kan bukan ada pada tangan kita. Yang memberi ketentuan umur dan kematian itu hanya Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, kami Allah yang menentukan kematian. Dan Allah nggak bisa dikalahkan oleh keadaan, sebab-sebab Allah yang menentukan. Ternyata undang-undang ini Allah yang menentukan, dan Allah yang paling berhak mencabut undang-undangnya. Demi berjalannya dakwah, demi perjalanan untuk mengayomi umat manusia sebagai rahmat Allah untuk memperoleh keadilan di bumi Allah, seluruh undang-undang Allah bisa Allah cabut kalau demi ketentuan dakwah
ketentuan, membawa risi, baca misi Allah, baca Al-Quran. Kalau kita mengatakan bahwa semua itu tangan Allah, Allah yang memberi, terserah Allah, baca Al-Quran. Banyak undang-undang dalam ketentuan alam yang walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, tapi oleh Allah dirubah. Untuk apa? Untuk hamba tertentu, demi dakwah dan untuk memberikan kesejahteraan untuk umat manusia. Coba akan saya buat contoh dari Al-Quran saja. Api itu membakar, itu sudah Allah tentukan begitu dalam undang-undangnya. Siapapun anda megang api terbakar, pasti. Memberi undang-undang Allah, ketentuan Allah. Bicarakanlah itu alam sebab musabab atau apa, yang penting yang mengatur ketentuan itu adalah Allah. Tetapi api yang membakar itu oleh Allah bisa dirubah menjadi enak, adem, tentram. Untuk siapa? Untuk orang yang dianggap oleh Allah ini yang akan membawa risalah dan misi Allah, dan harus dirubah undang-undang ini. Silahkan api, Ibrahim masuk ke api, ternyata Allah yang memberikan undang-undang kepada api untuk membakar. Allah hanya berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, padamlah, jadilah yang enak, bardan, dingin, salama, enak. Bukan kedinginan juga, dingin tapi enak. Untuk siapa? Ini hujjatullah yang akan membawa risalah Allah, yang akan menyebarkan litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Jangan mengganggu, cabut oleh Allah ketentuan api. Lautan, siapapun orang masuk lautan akan tenggelam dengan ombak yang dahsyat kalau tidak membawa peralatan yang bahkan peralatan itu pun kadang-kadang tidak menjamin dia. Tetapi apa yang terjadi? Lautan terbelah karena hujjatullah Musa akan berjalan. Dicabut oleh Allah undang-undang itu karena Musa akan berjalan bersama mereka pengikutnya. Ketika Musa sampai di tepi, dikembalikan lagi oleh Allah undang-undangnya, dan tenggelamlah Fir'aun dengan semua pengikutnya. Yang memberi ketentuan itu yang paling bisa mencabut ketentuannya, karena demi hujjatullah, pembawa risalah yang akan menyelamatkan umat manusia. Kita pernah mengkaji dalam pengajian ini bahwa biasanya Allah dalam Al-Quran ini kalau membicarakan pendengaran sama penglihatan, Allah dahulukan pendengaran. Baru juga kemarin kita baca dalam akhir yang kita kaji dalam surat Baqarah. Karena memang pendengaran dan telinga ini alat yang gak pernah istirahat. Kalau mata ini penglihatan cuma waktu ada yang terang, di malam hari gak berfungsi kecuali dengan lampu dan semuanya. Tapi ini berfungsi terus sampai waktu Anda tidur dalam batas-batas tertentu berfungsi. Ini ketentuan yang Allah buat begini. Tetapi coba Anda lihat, ketika Allah ingin menyelamatkan umat yang membawa risalah dan misi Allah untuk menyebarkan kebenaran, Allah cabut fungsi telinga untuk mendengar. Untuk siapa? Ashabul Kahfi. Mereka bisa tidur 309 tahun. Wa dharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah yang memberi ketentuan paling berhak untuk mencabut ketentuannya. Kita melihat dalam satu cerita untuk Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan itu amat banyak sekali. Kita melihat Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi yang memiliki banyak mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Banyak juga hal-hal yang Allah cabut semua ketentuan. Satu contoh, malam hijrah, ketika Rasul memerintahkan Imam Ali untuk tidur di tempat tidurnya, ketika rumah beliau dikepung oleh seluruh pemuda-pemuda kufar Makkah dengan pedang terhunus, semua menanti keluarnya Rasulullah. Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau keluar
Terus beliau keluar melewati mereka. Jalan, membuka pintu biasa, jalan. Beliau cuma membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Rasul berjalan, mata mereka semua melotot, tetapi diambil fungsinya oleh Allah. Mereka enggak melihat Sayyidul Wujud berjalan. Bahkan satu riwayat Rasulullah meletakkan tanah di kepala mereka masing-masing. Mana fungsinya mata? Yang Allah yang memberikan, Allah yang mencabut. Demi hujjatullah mau berjalan, demi yang akan menegakkan kalimatullah. Jangan kemudian kita heran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Apabila Allah berkehendak, siapakah yang mampu untuk melawan kehendak Allah? Dan contohnya di Al-Quran banyak. Semestinya kalau kita sepakati Al-Imamul Mahdi kelak akan memimpin dunia semuanya, akan menyebarkan keadilan di bumi Allah dari timur ke barat. Semestinya ini lebih mengherankan daripada cuma berkaitan dengan umur beliau yang panjang. Kalau kita sepakati beliau akan memimpin dunia semuanya, akan membasmi kezaliman dan menyebarkan keadilan, ini lebih mengherankan, akan menguasai semua dunia daripada kita heran berkaitan dengan umurnya. Kalau Nabi Idris, Isa, Nabi Nuh dapat umur panjang, apakah kemudian kita menolak kalau Allah ingin memberikan kemuliaan untuk kekasihnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Beliau cuma 63, apakah kemudian kita menolak kalau Allah ingin memuliakan Sayyidil Wujud untuk memberikan cucunya yang akan memimpin dunia begitu panjang, sementara nabi-nabi yang lain diberi oleh Allah? Dan itu Al-Quran juga contohnya. Sebenarnya berkaitan dengan umur kita tidak perlu cemaskan. Itu bisa saja terjadi. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Dan kenapa kita kemudian harus protes dengan ketentuan Allah? Begitu juga kalau kita berbicara, mampukah kelak Imam Mahdi memimpin dunia semuanya? Kalau kita kembali bahwa ini ketentuan Allah, seperti Allah menentukan kepada para nabi-nabi sebelumnya dan para ausia sebelumnya, para aulia sebelumnya, diberi oleh Allah kemenangan mutlak dalam kesederhanaan mereka, karena mereka membawa misi. Jangan kita, mungkin memang kita berkata sekarang ini kan dunia begini, senjata serba lengkap. Katanya sekarang di dunia, di masa kita sekarang hidup ini, senjata-senjata yang ada pada negara-negara tertentu, mereka katakan kalau dunia ini perang lagi, satu jam pertama separuh bumi ini habis dengan senjata yang sudah ada sekarang ini. Lah kemudian Imam Mahdi itu disifati oleh Rasulullah akan memimpin dunia semuanya. Mungkin juga kita bertanya, apa kemampuan Imam Mahdi? Baca Al-Quran. Setiap mereka yang ingin menyebarkan keadilan atas perintah Allah, mereka yang ingin membawa misi Islam, pasti mereka oleh Allah, seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka selalu diberi kemenangan oleh Allah. Namrud begitu congkaknya pun gak mampu melakukan sesuatu terhadap Ibrahim. Musa setelah jauh lari kembali ke istana Fir'aun dengan semua kecongkaannya, Musa cuma bawa tongkat, dan dengan tongkat semua selesai menghadapi Fir'aun. Dan ini bukan dongeng, kita wajib percaya, karena yang cerita Al-Quran
Dimulai ketika tongkatnya jadi ular, ketika tongkatnya kemudian memukul batu mengeluarkan air mata, ketika tongkatnya memukul lautan terbelah. Cukup tongkat menghadapi orang yang berkata ana rabbukumul a'la. Isa ketika dikepung oleh mereka, pengkhianat Isa, dengan amat mudah oleh Allah diangkat. Dan itu yang diberikan oleh Allah pada Musa, pada Isa. Dan Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, baca dalam sejarah beliau, baca pertama peperangan beliau di perang Badar, 313, cuman ada berapa ekor kuda saja, berapa ekor unta, senjata amat terbatas, lawannya 1000 dengan senjata yang lengkap, persediaan lengkap. Tapi di saat itu apa firman Allah? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan engkau yang menangkan, Allah. Lah kalau memang sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif ini akan meneruskan misi anbiya, maka yang memberikan pertolongan kepada mereka para anbiya untuk melanggengkan perjalanan misinya, itulah zat Allah yang akan memberikan pertolongan kepada hujjatullah al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif untuk membawa pertolongan dan kemenangan. Jadi kalau kita mengatakan beliau sudah lahir dan umur panjang, kemudian beliau mampu, beginilah kehendak Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa yang menyebutkan beliau telah lahir itu adalah Syiah, pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, dan saya ulangi, dari ulama Ahlus Sunnah ada 128 mereka telah sepakat juga bahwa Al-Imam Al-Mahdi bukan hanya mau muncul, tapi sudah lahir. Selain Ibnul Athir, selain Ibnu Khalakan, selain Al-Zahabi, selain Ibnul Wardi, selain Ibnu Hajar Al-Haythami, selain dalam kitab Ithaf, selain Asy-Syabalanji, selain Zarkali, ini masih ada 128 dari ulama ahli sunnah yang menyebutkan mereka telah lahir. Walaupun harus saya ulangi berkali-kali, majlis ta'lim kita adalah majlis ta'lim yang akan membawa pemikiran dengan dalil-dalilnya. Saya juga berharap untuk semua yang biasa hadir di sini untuk tidak mentertawakan dalil orang lain. Hormati dalil orang. Ketika orang tidak sama dengan kita, hormati dalil mereka. Saya berharap kita yang mempercayai jangan juga mentertawakan orang yang belum mempercayai. Kita berikan setiap orang memiliki hak untuk berdalil dan hormati dalil mereka masing-masing. Ini pengajian tafsir kita adalah pengajian yang ingin menyampaikan ilmu dan khazanah ilmu Ahlul Bait, dan kemudian ingin kita setarikan dalam di antara kita dan sesama kita bahwa kita bisa berbeda pendapat tapi tetap kita saling menghormati. Karena itu kalau sekarang kita membicarakan dalilnya yang telah melahir, yang telah Imam Mahdi lahir, begini dalilnya, dan ternyata bukan dari kaum Syiah juga, dari sebagian Ahlus Sunnah mengatakan mereka telah lahir. Tapi bagi yang belum percaya itu lahir, itu hak mereka untuk tidak percaya. Kita hanya bisa mengatakan ini dalil. Ketika Anda puas dengan dalil Anda, yakinilah dalil itu. Nahnu atba'a dalil ainama yamilu namil, begitu orang menentukan. Jadi selain mazhab Ahlul Bait, ada juga dari ikhwanuna ahli sunnah yang telah menganggap bahwa Al-Imam Al-Mahdi telah lahir. Dan itulah yang disebut kelak sebagai pewaris ilmu, pewaris bumi Allah, karena bumi Allah akan diwarisi oleh mereka orang-orang as-salihin.
kenapa sih ada imam kok gaib? Mungkin orang bertanya semacam itu. Tetapi ayat yang saya baca tadi bisa menentukan pada kita bahwa kalau Allah menjamin Allah tidak akan menyiksa seluruh hamba Allah selagi Sayyidul Wujud masih ada sallallahu alaihi wa alihi. Ternyata yang mewarisi Sayyidul Wujud, yang akan memikul misi Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, itu juga keberadaan beliau Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar adalah sebagaimana sabda Rasulullah bahwa ahlu baitku amanun li ahli al-ard, sebagaimana an-nujum amanun li ahli sama. Keberadaan beliau itu cukup membawa ketentraman, keamanan untuk bumi Allah. Imam Ja'far pernah ditanya, bagaimana yang bisa kita ambil manfaat dari imam yang gaib, wahai imam? Imam Ja'far Shadiq cuma menggambarkan bagaikan manusia semua dan seluruh makhluk Allah di bumi ini masih mengambil keuntungan dan manfaat matahari, walaupun kadang-kadang matahari itu ditutup oleh awan. Keberadaan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar walaupun tidak muncul tapi tetap memberikan keberuntungan untuk umat manusia, seperti ketika matahari ada awan pun tetap makhluk Allah masih memiliki keuntungan dari matahari itu. Dan matahari pun tidak bisa menutup awan. Awan gak menutup semuanya. Ada tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu terbuka, tidak ada awan. Dan itulah Al-Imam Al-Mahdi. Ada manusia-manusia tertentu berjumpa dengan beliau. Kadang-kadang kita mengatakan kita yang gaib. Kedua, pemimpin yang Al-Quran ceritakan dengan kita, para nabi-nabi pada masa-masa tertentu mereka pun meninggalkan umatnya. Tapi ketika umat ditinggalkan oleh para nabi itu, bukan berarti nabi itu tidak punya hubungan dengan umat itu. Musa pernah meninggalkan umatnya. Ibrahim pernah mengatakan inni muhajirun ila rabbi, meninggalkan umatnya. Yusuf juga bertahun-tahun lepas dari umatnya. Dan itu karena yang menentukan para anbiya untuk menyampaikan risalah, maka yang menentukan itu yaitu Allah telah menentukan juga kapan harus berhadapan dengan mereka dan kapan harus meninggalkan mereka untuk waktu-waktu tertentu. Dan kalau kemudian kita lihat ada beberapa hal ketika kita yakini imam itu ada, supaya kita ini tidak lagi pesimis dengan Islam kita. Kita bisa menatap masa depan ini ada bagi kita karena kita punya imam. Sementara mempunyai harapan ini satu power tersendiri untuk kita bisa menegakkan kalimatullah. Karena kalau orang sudah pesimis, apakah iya, apakah mampu, apakah ini orang akan mundur sebelum dia perang, merasa kalah sebelum melakukan perlawanan. Karena itu kalau kita lihat sejarah Rasulullah, selalu Rasulullah menekankan pada umatnya harus optimis terhadap masa depan. Jangan pernah putus asa dalam hal bagaimanapun. Silahkan Anda kaji sejarah Rasulullah. Ingat perang Khandaq. Sebelum Khandaq, ingat waktu hijrah. Ketika Rasulullah pergi hijrah, kemudian dikejar oleh Suraqah. Sekali Suraqah jatuh, kedua kali jatuh, ketiga kali Suraqah jatuh. Karena Suraqah mengharapkan 100 unta kalau bisa megang Rasulullah, hidup atau mati. Setelah ketiga kali Suraqah jatuh, kata Suraqah, ya Muhammad, aku gak mau mengganggu kamu, cuman aku gak mau pulang ke Mekah. Kemudian aku mengatakan gak berjumpa denganmu, aku gengsi, aku gak mengganggu kamu. Kata Rasulullah, beliau hijrah, lari dari Mekah, hijrah atas perintah Allah, dikejar-kejar oleh musuh Allah. Tetapi di saat itu Rasul berkata kepada Suraqah, Suraqah, apa yang kamu bayangkan kalau suatu saat engkau memakai gelang kerajaan Kisra?
Kata Suroko, gila orang ini. Dikejar-kejar, masih membayangkan masa depannya, dia bakal menguasai, pengikutnya menguasai, masih membayangkan aku bakal memakai salah satu kilang kerajaan Kisra. Di saat semacam ini, Rasulullah tidak melupa mengajari kita untuk ingat masa depan. Perang Khandaq, ketika semua orang menggali dengan Rasulullah, ketika Salman dengan grupnya menggali ada batu yang besar, mereka nggak mampu. Mereka usaha sekali, dua kali nggak mampu. Kata Salman, kita minta tolong Rasulullah saja, pasti. Mereka pergi, Rasulullah mengambil kapak, dipukul, pecah jadi tiga. Pertama pecah, beliau teriak Allahu Akbar. Para sahabatnya heran, beliau takbir juga. Dipukul kedua kalinya juga beliau takbir. Ketiga kalinya beliau takbir. Para sahabat takbir, kenapa ya Rasulullah? Waktu aku mukul pertama, aku lihat kerajaan Kaisar akan runtuh dan Islam yang aku bawa akan sampai ke sana. Kedua kalinya kerajaan Kisra. Ketiga aku melihat istana di Sana'a sana akan dikuasai juga oleh Islam ini. Dalam hal semacam ini, sehingga kaum munafikin mereka berkata, ini Muhammad dikepung, gak berani keluar dari Madinah, masih berangan-angan ingin membuka kerajaan sana, membuka kerajaan sini. Tapi sebenarnya Rasul ingin memberikan pelajaran bahwa dalam masalah dan dalam keadaan bagaimanapun, tetap pandang masa depan, wah kita akan berjaya. Karena pesimis itu menakutkan. Karena itu Allah kalau memerintahkan kita untuk mengambil persiapan, kata Allah, persiapkan semampu kalian, sisanya Allah yang nekel. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Selainnya Allah. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Kedua, dengan keberadaan imam yang gaib ini, selain masih penuh kita ambil manfaat, kedua, kita supaya tidak pesimis menatap masa depan. Ketiga, agar kita ini lebih serius mempraktekkan syariat Islam yang kita anut ini, supaya kita nggak lengah. Ternyata kita ada imam yang melihat kita, yang hidup bersama kita, yang menyaksikan kita, supaya kita yakin bahwa kita ini diteropong, supaya kita lebih serius untuk melaksanakan perintah Allah dan syariat Allah. Dalam kajian Fatihah saya sebutkan bahwa mereka juga para syuhada nanti di hari kiamat. Sementara syahid itu pasti menyaksikan amal perbuatan manusia, karena kalau nggak menyaksikan bukan saksi. Dan ketika kita mengimani telah ada walaupun gaib, kita lagi tidak, dan kita tahu sifat-sifatnya, namanya, sifatnya, sampai bentuk jinjingnya segala macam terperinci. Kita nggak pernah sibuk lagi kalau di sana ada orang bangun ngaku Mahdi, di sana ada orang keluar lagi ngaku Mahdi, karena mereka menganggap belum lahir, maka setiap orang bisa mengaku. Ketiga, keempat, agar kita juga mempersiapkan kemunculan beliau ajjalallahu farajahu syarif. Bukan kita hanyut dalam penantian, bukan kita cuma menatap masa depan dengan penantian tanpa mempersiapkan diri. Karena masing-masing dari kita ingin mempersiapkan dirinya agar layak menjadi ansarihi. Karena itu kemudian dalam persiapan ini apa? Kita tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini persiapan menyongsong kedatangan Imam Mahdi. Kita tegakkan budi-budi pekerti yang diajarkan oleh beliau. Kita tegakkan mulai kita melawan, bahkan memerangi kedurjanaan di bumi Allah, untuk kita keluarkan kebenaran, kita sampaikan yang hak. Ini persiapan untuk menanti kedatangan beliau Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Karena ketika beliau turun di bumi Allah ini, muncul di bumi Allah ini, di saat itu manusia sudah telah sampai pada puncak kesempurnaan manusia. Imam Ja'far Shadiq pernah meriwayatkan negara Imam Mahdi ini, orang dipegang kepalanya langsung sempurna akal orang itu.
Karena itu nanti pun sains dan teknologi di zaman beliau sudah begitu maju pesat. Karena kadang-kadang kita beranggap hanya mukjizat, dan pasti itu ada, tetapi banyak hal yang kalau kita bicarakan apa yang kita lihat di zaman kita ini kepada orang-orang ayah-ayah kita 100 tahun yang lalu, kita pun ditertawai. Tetapi itu nyatanya dengan kemajuan teknologi. Dalam beberapa tahun yang lalu pun saya sebutkan, ketika Imam Ja'far menggambarkan negeri atau daulah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, beliau mengatakan kalau orang tanya satu masalah, nanti di zaman itu orang berkata yang tanyai, lihat di tanganmu, jawabannya ada. Dia buka tangannya, ada jawabannya. Ini bukan cuma murni mukjizat, mungkin teknologi saat itu sudah membawa kita mempunyai macam-macam. Sekarang Anda duduk di kamar Anda 2 kali 3, Anda bisa keliling dunia dalam menitan karena kecilnya dunia sehari-hari ini. Bukan lagi jadi desa terlalu besar, jadi kamar kecil. Jadi kalau beliau nanti bainar rukni wal maqam, beliau mengiklankan diri beliau bahwa anal mahdi, ana hujjatullah fi ardhi, maka seluruh makhluk Allah dengar. Dan ini bukan urusan siaran langsung, itu sekarang. Nanti kemajuan teknologi lebih lagi. Karena itu ketika beliau dalam satu riwayat, ketika beliau mau sholat, turun Isa. Ada riwayat itu katanya ketika beliau di Baitul Maqdis, Isa turun, Al-Imam Al-Mahdi kemudian mundur mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Beliau berkata, taqaddam ya ruh Allah, maju wahai ruh Allah. Tapi Isa cuma memegang pundak Imam Mahdi seraya mengatakan, bikum tuqamus shalah ya ibna Rasulillah, hanya dengan kalian didirikan salat wahai cucu Rasulullah, kamulah menjadi imam. Ini daulah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sekali lagi, membicarakan Al-Imamul Mahdi bukan dijadikan pembicaraan yang harus kita berselisih, bertengkar, tidak. Tapi membicarakan Imam Mahdi dan membicarakan hal-hal lain dalam Islam, membicarakan dengan dalil, dengan ketentraman, dengan kita dahulukan mahabbah pada sesama muslim, dengan kita dahulukan saling menghormati pendapat yang lain. Ini yang kita harapkan ayyuhal ikhwah dalam semua bentuk pengajian yang ada pada kita. Karena untuk menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang indah. Dan salah satu cara yang indah itu ialah hormati yang belum sependapat dengan Anda, karena ia masih berpegangan dengan pendapat dia. Ini penting. Jangan sampai kita membuat kajian, nanti kajian itu menjadikan kita sesama kita kelahi. Padahal ilmu yang kita tuntut ini untuk menjadikan kita lebih khasyah kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Dan salah satu ciri orang yang takut kepada Allah, harus dia bisa ramah dengan sesama hamba Allah. Ruhama fima bainahum, itu sifat Rasulullah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Adapun tidak sama pendapat kita, lumrah. Bahkan Quran menyebut kepada Rasulullah, kalau aku berkehendak, kata Allah, aku jadikan semua manusia ini sama. Tapi enggak begitu Allah kehendaki. Dalam arti Allah cuma berikan mereka akal. Allah utus para anbiya, Allah sampaikan kebenaran agar orang memilih pilihannya itu liyahya man hayya ayyinah wa yahlik man halaka bayyinah. Memilih bayyinah dengan ketentram, dengan dalil yang ia merasa kuat, mantap, itu silahkan dia ikuti. Ayyuhal ikhwah, sekali lagi kita sedang memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dan setiap kita saya kira setiap tahun kita memperingati hari kelahiran beliau dengan harapan semoga kita oleh Allah selalu dijaga untuk bisa berwilayah kepada untuk bisa belullah, yaitu ahlul bait alaihimus salatu wassalam, untuk kita bisa hidup bersama mereka, kemudian kelak mati tetap mengikuti dan mencintai mereka, dan kelak dibangkitkan bersama mereka untuk bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan masuk surga bersama mereka insyaallah. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini berkaitan dengan memperingati hari kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif.
Dan malam ini juga merupakan malam penutupan pengajian tafsir kita. Dalam arti kita akan libur selama bulan Ramadan. Sering saya ulang-ulangi di akhir pertemuan bahwa Habib Ali Al-Habsyi pernah berkata, menghadiri majlis ta'lim itu indah, tetapi yang lebih indah ialah kita bisa mengamalkan apa yang kita peroleh dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim adalah bukan cuma menambah ilmu kemudian kita bangga-banggaan dengan ilmu, karena itu akan menjauhkan kita kepada Allah. Dan setiap ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah itu bencana yang Allah berikan di dunia sebelum akhirat, wa na'udzubillah. Karena ilmu yang dihitung oleh Allah yang akan menuntun kita pergi menuju kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Karena itu harapan saya untuk saya pribadi dan kepada antum yang menghadiri majlis ta'lim ini, marilah kita tingkatkan untuk kita bisa mengamalkan apa selama ini yang pernah kita peroleh dan kemudian kita amalkan bersama-sama. Kemudian kedua, selain itu kita lebih eratkan persaudaraan kita, sesama kaum muslimin, sesama yang masih lidahnya menyebut nama Allah, sesama yang masih lidahnya menyebut nama Sayyidil Wujud Muhammad. Bahwa orang-orang semacam itu yang masih menyebut nama Rasulullah, kita tetap menghormati mereka. Kita enggak ganggu orang-orang. Kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang semacam itu. Berkaitan dengan kita tidak sama pendapat, itu masing-masing kita mempunyai kebebasan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berpikir, dan yang diidolakan, yang didepankan adalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak lebih dari itu. Dan terakhir, insyaallah Syawal kita ketemu lagi kalau Allah beri umur panjang pada kita. Terakhir, apabila selama setahun ini ada kata-kata yang kurang enak dari saya atau ada hal-hal yang kurang tidak mengena, saya pertama mohon maaf pada antum semuanya. Dan kita akhiri dengan doa Zahra untuk keselamatan mukminin dan mukminat sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa man awha wa bihaqqin nabiy wa man nabba'ah wa bihaqqil baiti wa man banahu wa bihaqqin nabiy wa man anba'ahu wa bihaqqil baiti wa man banahu ya sami'a kulli sawt ya jami'a kulli fawt ya bari'an nufusi ba'dal maut salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa atina wa jami'al mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha farajan min 'indika 'ajilan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.